Ikut kan? Oke. Baik. Shalom semuanya, perkenalkan saya Arianti dan rekan saya. Shalom semuanya, perkenalkan saya Arianti dan rekan saya Rahel. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penyataan Allah kepada manusia berdosa yang kami ambil dari buku Perspektif Pentakosta Dogmatika 1. Yang pertama, apa itu penyataan Allah? Penyataan Penyataan Allah ialah tindakan Allah untuk menyatakan atau memperkenalkan dirinya kepada manusia yang menjadikan manusia dapat dikenal Allah atau mempunyai pengetahuan tentang Allahnya. Sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, relasi manusia dengan Allah menjadi rusak. Tanpa penyataan Allah, manusia akan tetap hidup dalam kegelapan rohani. Baik, selanjutnya yaitu bentuk penyataan Allah. Bentuk penyataan Allah dibagi menjadi dua, yaitu penyataan umum dan penyataan khusus. Penyataan umum diberikan Allah kepada manusia tanpa memandang bangsa, status maupun latar belakangnya. Adapun caranya yaitu melalui ciptaan, di mana manusia dapat melihat kebesaran dan kemuliaan Allah dalam Mazmur 19 ayat 2 dan Roma 1 ayat 20. Alam semesta menjadi bukti nyata bahwa Allah itu ada dan berkuasa, namun penyataan umum tidak cukup untuk membawa manusia pada keselamatan, sebab dosa telah membutakan hati manusia untuk merespon Allah dengan benar. Selanjutnya yaitu penyataan khusus, merupakan cara Allah memperkenalkan dirinya secara lebih jelas dan menyelamatkan. Nah, hal ini diwujudkan melalui firman Allah yang tertulis dalam Alkitab, melalui pribadi Yesus sendiri sebagai puncak penyataan Allah di Ibrani 1 ayat 1 sampai 2 dan Yohanes 1 ayat 14 dan melalui pekerjaan Roh Kudus yang menerangi hati manusia. Penyataan khusus ini memungkinkan manusia berdosa mengenal kasih Allah secara pribadi dan mengalami keselamatan. Selanjutnya, Selanjutnya, perlunya penyataan Allah. Yang pertama, Allah transenden. Allah terlalu besar dan tak terbatas. Manusia hanya bisa mengenal Dia kalau Allah sendiri menyatakan dirinya yang terdapat di dalam Yohanes pasal 1 ayat 18. Yang kedua, manusia berdosa. Dosa bisa merusak pikiran dan hati sehingga manusia tidak mampu mengenal Allahnya sendiri dengan benar, yaitu di 2 Korintus pasal 4 ayat 4. Yang ketiga, penyataan khusus. Alam semesta menunjukkan kuasa Allah atau penyataan umum, tetapi hanya melalui Yesus Kristus dan firman-Nya manusia dapat diselamatkan. Yang terdapat di Ibrani pasal 1 ayat 2 dan Yohanes pasal 14 ayat 6. baik selanjutnya bukti penyataan Allah. Dalam perspektif Pentakosta, dalam tradisi Pentakosta, penyataan Allah tidak hanya historis ataupun intelektual, tapi juga eksperensial, di mana Roh Kudus bekerja hari ini untuk menyingkapkan Allah secara pribadi di dalam Kisah Para Rasul 2, yang itu berarti penyataan Allah bukan hanya sesuatu yang kita baca atau dipahami, tetapi sesuatu yang kita alami. Contoh, baptisan Roh Kudus, karunia rohani, mujizat-mujizat, semuanya dianggap sebagai bentuk Allah yang terus menyatakan dirinya pada manusia berdosa. Kesimpulannya adalah Allah menyatakan dirinya melalui yang pertama, alam dan hati nurani. Itu universal, semua manusia yang bisa dilihat. Yang kedua, Yesus Kristus dan Alkitab atau spesifik membawa keselamatan. Yang ketiga, pengalaman Roh Kudus atau aktual di dalam setiap orang percaya. Dan menurut para ahli, Dan dari para ahli, Lewis memperkuat dengan argumen moral bahwa keberadaan Allah tak terhindarkan karena manusia sadar akan hukum moral yang lebih tinggi. Jadi, penyataan Allah bukan sekedar teori, melainkan realitas yang mengikat historis dan terus berlangsung sampai sekarang. sekian dari presentasi kami. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.